Oke. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Saya sapa sekali lagi supaya marem ya. Saya rindu melihat tangan-tangan orang-orang yang diberkati Tuhan, bisa dilambaikan tangannya. Puji Tuhan. Malam hari ini menjadi malam pemulihan bagi kita. Malam di mana kita boleh menikmati kasih setia Tuhan yang ajaib dalam kehidupan ini. Pujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari satu hati kita berdoa. Sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan sekali lagi ini dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan ini. Dari pagi hari, siang sampai sore malam hari ini, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sudah nyatakan kasih-Mu yang besar atas setiap kehidupan kami yang ada. Oleh sebab itu, Tuhan, kami boleh ada malam hari ini di media online, doa malam kami di Persekutuan Doa Fresh Blessing. Kami percaya Tuhan bahwa ini tidak membuat sukacita kami berkurang, melainkan kami boleh sehati bersama memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah Raja di atas segala raja, buat kebaikan demi kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini hidup kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Betapa baiknya Tuhan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari pujikan pujian-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang. Kami mau sembah Kau bersama Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari bersama katakan, ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Katakan, di hidupku, di hidupku, Kau aja Tuhan. Mari bersama katakan, Bapa kami datang. Bapakku datang, sembah Kau Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan, ku percayakan
ada bagiku, ada bagiku. Mari bersama katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang di jalanmu, tak usah ku cemas impimu. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa.
Bapa dan sahabat kami. Engkau begitu dekat dengan orang-orang yang mengasihi dan mencari Tuhan dengan segenap. Dan sebab itu kami mau datang kepada Tuhan malam hari dengan hati yang penuh dengan kerinduan padamu. Yes, mari pujikan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kau sahabat, akan Dia dekat. Akan seluruh pengabdian kami
Tuhan-Mu yang terbaik malam hari ini. Kalau Engkau ada, saya ada, oleh karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita boleh ada. Kalau Tuhan masih perkenankan kita berjumpa, Tuhan perkenankan kita masih mencari Dia dengan segenap hati, oleh karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari bawa setiap hati kita sebagai satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Dia bukan hatimu dalam hidup ini. Kami bersyukur. Terima kasih mengirimmu menjadi tujuan hidup kami. Karena bukan karena kuat dan gagah kami yang boleh ada, karena kebaikan demi kebaikan Tuhan nyatakan dan tunjukkan dalam setiap kehidupan. Syukur. Terima kasih. Mari pujikan Tuhan. Karena anugerah-Mu hari ini
Setiap hari kami menjadi serupa dengan mengiring Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan. Percaya kalau hari ini Tuhan jadikan dalam kehidupan kami ada satu maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, siapkan tanah hati kami yang terbaik. Sebentar, hamba-Mu akan memberitakan kebenaran firman-Mu menjadi kepanjangan lidahku, Tuhan. Siapkan tanah hati yang terbaik untuk ditaburi benih-benih firman. Percaya firman itu boleh tertanam dengan baik dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah. Nama Tuhan kita. Setiap kita mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selanjutnya akan serahkan. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini saya akan sampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan tentang raksasa-raksasa dalam kehidupan kita yang harus dikalahkan. Kalau Anda lihat perjalanan Raja Daud, salah satunya dia itu adalah selain mengalahkan Goliat, dia itu mengalahkan tentara-tentara Filistin, dan salah satunya tentara Filistin itu ada salah satu lembah itu yang dihuni oleh para raksasa. Nah, malam hari ini Anda lihat dan Anda pelajari nanti di rumah di 1 Tawaring 14. Saya akan bacakan di ayat yang ke-8, berbunyi demikian. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja di atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim. Lembah Refaim ini adalah lembah orang-orang raksasa. Dikatakan ayat 10, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka itu ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Amin. Bapak Ibu, ini adalah perjalanan Raja Daud ketika beliau ini menghadapi sebuah peperangan dengan para raksasa di lembah Refaim. Dalam kehidupan ini, kita ini tidak pernah dilepaskan dengan satu kata yang namanya pergumulan kehidupan. Yang pergumulan dalam kehidupan kita ini, ada orang yang ringan, ada yang setengah ringan, ada juga yang berat. Bukan berarti orang yang diurapi tanpa pergumulan, siapapun juga kita di tempat ini, semua ada pergumulan.
Dan kalau Anda pelajari di situ dalam kehidupan kita, apa sih sesungguhnya raksasa-raksasa yang perlu dikalahkan dalam hidup ini? Mungkin itu yang namanya raksasa ekonomi, karena sekarang ini cari uang itu sangat-sangat susah, saudaraku ya. Mungkin juga raksasa rumah tangga, keluarga kita, saudaraku ya. Kelihatannya baik-baik, tetapi ternyata ada konflik di dalamnya yang kita tidak tahu. Mungkin juga raksasa identitas dalam hidup kita. Kita jangan tertipu, kadang-kadang kelihatannya laki, ternyata perempuan. Karena banyak sekarang laki, perempuan pakai eh, rambut yang pendek sehingga orang menyangka dia laki. Dan banyak orang juga yang senang memakai tato, sehingga ini sesungguhnya adalah krisis daripada identitas. Apapun, sekali lagi, raksasa dalam kehidupan kita, kalau kita belajar dari Raja Daud ini, kita menemukan ada rahasia-rahasia yang Raja Daud ini perlu kita pelajari ketika kita ini menghadapi raksasa kehidupan ini. Tadi sudah jelas kita sudah baca ayat-ayatnya, kita akan menyimpulkannya satu persatu. Saya akan simpulkan dengan 3 poin saja. Rahasia mengalahkan raksasa dikatakan tadi, Daud justru menghadapi musuh. Bapak Ibu, dalam hidup ini ketika orang ini menghadapi tekanan, mereka itu selalu rindu untuk lari dari masalah, lari dari pergumulan, lari dari kenyataan hidup. Larinya kemana? Larinya ke clubbing, larinya ke narkoba, nanti larinya ke minuman-minuman keras, saudaraku ya. Sehingga orang akhirnya hancur hidupnya. Dan dia larinya tidak kepada Tuhan, tapi justru kepada hal-hal yang negatif. Reaksi yang kedua, ada orang yang paranoid atau takut, gentar, dan akhirnya dia stres dalam pergumulannya. Gimana kalau besok aku ini tidak ada yang dimakan? Gimana besok kalau aku tidak ada uang? Gimana besok anakku, cucuku, keluargaku? Sehingga apa? Kita akhirnya tawar hati. Nah, yang Daud ajarkan ini sungguh-sungguh ajaib. Daud ini berani, nekat, saudaraku ya, menghadapi musuh yang di hadapannya, yang kelihatannya sangat besar, yang kelihatannya sulit untuk dikalahkan. Majulah ia, dikatakan berani maju menghadapi musuh. Dan Bapak Ibu, ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam hidup ini saudara dan saya itu harus memiliki satu mental yang namanya mental pejuang, mental petarung, tidak peduli laki atau perempuan. Nah, ini pun juga tugas daripada orang tua, tugas daripada ayah dan ibu membangun mental pejuang kepada anak-anaknya dari remaja, supaya anak-anak kita ini mempunyai mental pejuang, mental bertarung, sehingga mereka ketika menghadapi masalah yang berat, mereka tidak mundur, mereka tidak acuh tak acuh, mereka justru tidak putus asa, mental mereka tidak seperti kerupuk, saudaraku ya, tapi semakin bersemangat ketika menghadapi problem yang berat. Makanya saya mau katakan sekali lagi, mental seorang petarung, mental seorang pejuang itu harus ada dalam hidup kita ketika kita menghadapi apapun musuh yang ada di depan kita. Berapa banyak kita lihat ada anak-anak yang masih SD,
mereka lari bunuh diri. Bapak Ibu, kenapa? Karena tidak bisa menghadapi realita kehidupan ini. Hal yang kedua yang diajarkan oleh Daud adalah apa? Daud suka bertanya kepada Tuhan. Ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam hidup ini siapa sih yang kau andalkan? Siapa sih dalam hidup ini yang kau Tuhankan dalam hidup ini? Karena banyak dalam diri kita mengaku Kristen, mengaku percaya Tuhan, setia ibadah di hari Minggu ke gereja, tetapi tidak pernah bertanya-tanya kepada Tuhan, tidak pernah ngomong-ngomong dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita ini sering suka mengandalkan manusia. Kita ini sering mengandalkan relasi kita, mengandalkan orang-orang yang kita percayai, sehingga kita akhirnya hancur, Bapak Ibu. Kita kadang-kadang mengandalkan kebiasaan kita, kepintaran kita. Anda kalau mengandalkan apa yang kau miliki dan apa yang ada di kepalamu, itu semua akan hancur, itu semua akan hilang. Ayo, datang bertanya kepada Tuhan, apa Tuhan yang aku bisa perbuat di hari ini? Apa Tuhan yang harus kulakukan hari ini? Apa Tuhan yang harus ku perbuat hari ini supaya aku bisa membuat hatimu bersukacita? Amsal 3 ayat yang kelima dan yang keenam, ayat yang sering kita baca, dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, manusia itu suka bersandar. Bersandar pada apa? Bersandar pada kenyamanan. Sehingga ketika kita ini ada dalam kenyamanan, kita ini tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Sempat saya singgung minggu lalu, kalau Anda buka di YouTube-nya PD Harvest Blessing, saya berharap Anda itu suka mengeklik di YouTube, membuka YouTube lagi, membagikan, men-share kepada teman-teman, klik jempolnya, dan Anda bisa subscribe, Anda bisa klik loncengnya, sehingga Anda bisa dapat notifikasi setiap kita ibadah. Bapak Ibu, dikatakan sekali lagi, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian kita ini ada limitnya. Pengertian kita ini ada batasnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sadar ini, maka hidup kita ini akan semakin bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada diri kita sendiri. Dikatakan lebih dalam lagi, akuilah dia. Bapak Ibu harus bisa mengakui Tuhan di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dikatakan Tuhan itu yang akan menuntun. Dia Tuhan yang akan menunjukkan jalan. Dia Tuhan yang akan menyertai kita. Makanya kita ini jangan cuma minta berkat, tapi mintalah disertai Tuhan. Mintalah dituntun Tuhan. Kalau kita berjalan di dalam tuntunan dan berjalan dalam penyertaan Tuhan, maka berkat itu akan mengikuti kita. Makanya banyak orang Kristen itu yang merasa dirinya kenapa tidak diberkati, karena jawabnya sekali lagi, dia tidak minta tuntunan Tuhan dan dia merasa sanggup berjalan sendiri sehingga Tuhan tidak membuka jalan hidupnya dan kita semua akhirnya kacau balau. Bapak Ibu berhati-hatilah. Yang ketiga,
Master of breakthrough, artinya Tuhan itu ahli penerobos. Allah yang telah menerobos, tadi sudah dikatakan, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Daud mengalami satu kata yang namanya breakthrough atau terobosan. Apapun pergumulan kita, kalau kita ini punya Tuhan, maka Tuhan itu yang menerobos hidup kita. Setiap tantangan apapun, percayalah, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Jadi Bapak Ibu, apa sih sesungguhnya arti daripada menerobos? Kalau kita ini di dalam rumah kita ini ada tembok dan kita ini duduk atau berdiri di sisi sebelah kiri dan kita mau pergi ke sisi sebelah kanan, kita tidak bisa. Kita dibatasi dengan satu ruang yang namanya tembok. Dan Tuhan dikatakan menerobos tantangan seberat apapun asal bersama Tuhan yang kelihatannya tertutup, kelihatannya sulit, kelihatannya tidak mungkin, kelihatannya tidak masuk akal. Tapi kalau Anda bersama dengan Tuhan, percayalah, Dia Tuhan yang akan menerobos kita, memberikan jalan keluar, sehingga pintu-pintu yang tertutup itu akan dibukakan. Yang namanya pintu mujizat, yang namanya pintu kesembuhan, yang namanya pintu jodoh, itu akan diberikan bagi kita. Pintu bisnis itu akan diberikan kepada kita, sehingga kita boleh mengalami hal-hal yang ajaib bersama dengan Tuhan. Tadi dikatakan Baal Perasim ini adalah dewa yang terkuat orang Filistin. Jadi sehebat apapun tantangan kita, Dia Tuhan sanggup mengalahkan segala bentuk dewa, segala bentuk yang dibuat oleh manusia itu. Kita asal bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati Dia dengan ajaib. Malam hari ini Tuhan sedang tanya dalam hidup kita, sudahkah kita ini mendapatkan breakthrough atau terobosan di dalam Tuhan? Mungkin saat ini kita ini ngikut-ngikut dunia, ya. Dunia sekarang resesi. Setiap tahun itu ada resesinya, Bapak Ibu. Setiap bulan selalu ada resesinya. Dimanapun, di negara manapun, selalu ada yang namanya resesi dalam negaranya. Dan kalau Anda itu mau pindah kota, mau pindah negara, di mana negara Anda berada, semua selalu ada masalah. Jadi, jangan menghindari masalah. Seperti Daud tadi berani melawan setiap masalah. Daud menghadapi raksasa itu. Daud menghadapi mereka di Baal Perasim tadi. Daud berani berperang. Jangan kita mundur dari segala apa yang kita dapatkan. Karena selama ini banyak orang Kristen itu hanya mengandalkan senjata yang dia miliki. Anda harus percaya kalau kita ini bersama dengan Tuhan, kita ini akan diperlengkapi, kita akan dipersenjatai, kita akan diperkuat sehingga Anda bisa menghadapi segala musuh dalam hidup kita, segala raksasa dalam hidup kita, dan saudara dan saya boleh tampil sebagai seorang pemenang. Malam hari ini saya tidak perpanjang firman-Nya. Tubuh saya kurang fit, tapi biar malam hari ini firman ini menjadi berkat bagi kita. Kembali saya katakan, Daud berani maju menghadapi musuh yang ada di depannya. Yang kedua, apa yang dilakukan Daud? Daud selalu
bertanya-tanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ayo selalu ngomong sama Tuhan, bertanya sama Tuhan, apa yang bisa ku perbuat, apa yang bisa ku lakukan hari ini, lakukan dengan iman, segalanya pasti terjadi. Yang ketiga, Dia Allah, Master of Breakthrough. Dia adalah Tuhan, alih terobosan, yang sanggup menerobos segala kesulitan dalam hidupmu, sehingga engkau bisa mendapatkan kemenangan bersama dengan Tuhan. Hari Minggu kemarin saya ketemu salah satu orang. Orang ini cerita, dan Bapak Ibu terkadang saya juga ketawa sendiri. Dia bilang dia ini ada di salah satu jalan, dan dia jualan di sana. Tak lama kemudian jualannya tutup, Bapak Ibu. Terus saya tanya, loh kenapa kok tutup? Tidak laku, Pak. Sepi, Pak. Tidak ada pembeli. Dan yang lebih miris lagi, dia ngomong, di sana saya ini kalah dengan para dukun. Loh, saya jadi kaget, saudaraku ya. Loh, kamu ini anak Tuhan. Kamu sudah percaya Tuhanmu itu besar. Kenapa kok takut dengan apa yang diperbuat manusia? Dia ngomong satu kata yang bikin saya kaget lagi. Dia ngomong, iya Pak, imanku sama Tuhan belum selevel apa yang dikatakan seperti yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu, saya merenungkan kata-kata itu. Dan saya simpan di hati saya. Kadang-kadang dalam hidup ini, kita ini seperti itu, Bapak Ibu. Dan orang ini ngomong, tempat jualannya itu, di depannya itu, seperti ada bau yang tidak sedap, saudaraku ya. Sudah disemprot pewangi, sudah disemprot karbol, tetapi tidak hilang. Itulah yang dinamakan kuasa kegelapan. Jadi Bapak Ibu melawannya bukan cari dukun yang lebih pinter. Nah ini yang repot. Saya tanya tetangga-tetangganya itu juga orang Kristen. Dan mereka cari orang yang lebih pinter. Orang yang lebih sakti. Nah, saya kadang-kadang menangis sendiri Bapak Ibu. Orangnya ada di gereja tapi imannya tidak kepada Tuhan. Terus untuk apa Anda itu percaya Tuhan? Kalau Anda ngomong masalahmu berat, kenapa? Karena pola pikir kita, persepsi kita, kita taruh di masalah yang berat, maka masalahmu akan semakin berat. Tapi kalau Anda taruh Tuhanmu besar, maka masalahmu akan jadi kecil. Lakukan seperti apa yang dilakukan Daud. Daud berani berkata, Tuhanlah yang menerobos segala musuhku. Malam hari ini, apa sih yang memberati dalam hidupmu, sehingga engkau tidak bisa mengalami hal-hal yang besar yang datangnya dari Tuhan. Malam hari ini bertanya dalam hidupmu, seberapa besar kita ini mempercayai Tuhan? Apakah cuman kita ini sering dengar dari telinga tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan? No. Malam hari ini praktekkan dalam hidupmu. Kalau Tuhanmu itu besar, Tuhanmu itu ajaib, sehingga semuanya dapat diselesaikan dan kita semua bisa tampil menjadi seorang pemenang. Amin. Pejamkan mata, kita akan nyanyi sebuah lagu, Jerry. Haleluya. Mari pujikan Tuhan. Saat ku sendirian, dan memperhatikanku seketika Tuhan
Silakan Jerry, doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur, Tuhan baik. Tuhan nyatakan kasih dan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan hati umat-umat Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan sekali lagi dalam kehidupan kami. Kami tak berdaya tanpa Tuhan. Kami nggak mungkin bisa lalui semuanya kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada, juga memberkati dalam kehidupan Pak David Lee dan Bu Leli. Kami percaya semua ada dalam rencana Tuhan. Kami percaya semua kehidupan kami ada di tangan-Mu. Tuhan mengukir dengan baik setiap jengkal kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tak akan pernah tinggal diam. Tuhan berperkara dengan ajaib dalam setiap kehidupan kami yang ada. Kami berdoa buat kehidupan sidang jemaat Tuhan yang ada, yang dipercayakan untuk dikembalakan di persekutuan doa Fresh Blessing. Kami percaya Tuhan sudah menyatakan kuasa dan kasih-Mu di waktu yang lalu. Tuhan juga yang akan menyatakan kasih dan kuasa Tuhan di masa dan saat-saat ini. Bahkan di masa depan dalam kehidupan kami ada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat mereka yang dalam keadaan sakit. Tuhan akan memberikan kesembuhan yang dahsyat. Mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik, kemampuan yang dari surgawi untuk kami dapat cakap menanggung segala dan sesuatunya Tuhan. Problematika boleh hadir, segala pergumulan boleh kami lalui. Kami tidak takut karena kami sedang bersama dengan Tuhan. Kami tak gentar karena ada kekuatan Tuhan yang menyertai dalam kehidupan orang-orang yang mencari dan berharap bersandar hidupnya hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mengarahkan fokus dan mata hati kami tertuju hanya kepada Tuhan. Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kami. Mungkin kami tidak bisa mengontrol satu-satu kehidupan kami dari A sampai Z, dari depan sampai belakang, atas bawah kehidupan kami. Mungkin secara manusia kami terbatas untuk bisa menghandle semuanya. Tetapi Tuhan, tangan-Mu, tangan kuat kuasa-Mu yang ajaib, Tuhan mampu mengatur dalam setiap jengkal kehidupan ini Tuhan. Kami percaya tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan kami tanpa seizin daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap kami yang ada, yang hadir terutama malam hari ini dengan segala pergumulan kami yang ada Tuhan. Kami percaya bukan solusi dari pergumulan kami yang kami rindukan, melainkan hadir-Mu dalam setiap hal yang kami lalui dalam kehidupan ini. Karena itulah yang kami butuhkan, karena itulah yang kami benar-benar perlukan dalam kehidupan ini. Bukan hanya mencari berkat Tuhan, bukan hanya sekedar mendapatkan berkat-berkat-Mu, tetapi terlebih pribadi Tuhan sendiri hadir dan kami senantiasa turut dengan kehendak dan rencana daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mata pencarian usaha jemaat Tuhan yang ada, Tuhan kami percaya walaupun musim-musim saat ini dikatakan musim yang sangat sulit, mungkin dikatakan orang-orang lain suram, tetapi kami boleh melihat ada sebuah rencana Tuhan yang dahsyat untuk melalui semuanya dengan baik. Kami boleh melalui segala sesuatunya dengan mata hati yang tertuju hanya kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan membalikkan keadaan. Tuhan yang bisa menyempurnakan jalan kehidupan kami, yang mungkin terasa suram, yang mungkin dilihat orang lain tidak ada harapan, tapi Engkau membuka jalan-jalan yang baru bagi kami. Engkaulah yang menjadi pusat pengharapan kami, sehingga kami tetap menaruh harap kami hanya kepada Tuhan, dan kami boleh melihat terobosan demi terobosan Tuhan nyatakan atas kehidupan ini. Apapun yang disangka orang terlalu mustahil untuk diadakan, bersama dengan Tuhan kami cakap untuk melakukan segalanya Tuhan. Kalau mereka menganggap dan menilai keadaan begitu susahnya, tetapi kami boleh menjalani bersama dengan Tuhan, dan kami cakap menanggung segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, memberkati keluarga Pak David dengan segala apapun yang Tuhan sudah taruhkan atas hidupnya. Tuhan memberkati kesehatannya. Kami percaya Tuhan juga yang akan memulihkan supaya dia tetap sehat, tetap bugar, tetap fit,
tetap senantiasa hidup menurut seturut dengan kehendak dan rencana dari Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan memakai hamba-Mu dengan lebih dahsyat lagi, dengan kedahsyatan surgawi, sehingga apapun yang dikerjakannya boleh mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan boleh ditambah-tambahkan dan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di PD Harvest Blessing ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Pula buat program-program ke depan untuk bakti sosial di bulan Agustus, kami percaya semua Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Para donatur, mereka yang menjadi tangan-tangan, kepanjangan tangan Tuhan, Tuhan akan memberkati mereka sehingga acara ini boleh berlangsung dan menjadi berkat buat jiwa-jiwa yang membutuhkan, buat mereka-mereka yang benar-benar membutuhkan sentuhan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kal sampai selama-lamanya. Berkati tempat di mana kami tinggal, lingkungan yang di mana kami ada, Tuhan tempatkan masing-masing di Surabaya, barat, utara, timur, selatan, di pusat, baik di Sidoarjo dan sekitarnya, di Krian, dimanapun di sekitar Surabaya, kota-kota penunjang, penopang yang lain, Tuhan akan memberkati. Buat pimpinan daerah yang ada, kami berdoa di dalam nama Yesus, anugerah Tuhan besar, limpah atas kehidupan negeri kami juga Tuhan. Oh, kami percaya baik Pak Prabowo dan Gibran dengan segala jajaran aparat yang ada di bawahnya semua sampai RT RW, Tuhan akan memberkati dengan segala sesuatu yang terjadi yang menimpa bangsa ini. Tuhan menolong, Tuhan menopang. Kami percaya kalau pimpinan kami datangnya daripada Tuhan, Tuhan yang juga mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasa-Mu sehingga kami melihat anugerah Tuhan tidak akan pernah lari, tidak akan pernah meninggalkan dalam kehidupan bangsa Indonesia ini, karena ada anak-anak Tuhan yang berseru, mereka memuji menyembah Tuhan, berdoa bagi bangsa ini, bersyafaat bagi kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Dan kami percaya Tuhan sedang mendengar doa anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan, nama Tuhan tinggikan, permuliakan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada barang yang mustahil. Pada waktu dan saatnya Indonesia boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada banyak ribuan jutaan orang berbondong-bondong, mereka mencari pribadi Yesus Kristus, dan mereka boleh percaya dan menjadikan Engkau Tuhan, pribadi Tuhan, juru selamat mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami percaya, kami juga berdoa buat setiap kehidupan hamba-hamba-Mu yang ada, yang tersebar di pelosok bumi Nusantara ini, baik di mancanegara. Tuhan akan memberkati hamba-hamba-Mu, memberikan perlindungan yang ekstra walaupun mereka mungkin dalam keadaan yang begitu sulit di daerah-daerah yang kekurangan. Tuhan akan mencukupkan semuanya. Mereka sehat, mereka bugar, mereka boleh menjadi kepanjangan tangan Kristus, menjadi kepanjangan lidah Tuhan, menjadi orang-orang yang benar-benar tahu persis apa yang harus dilakukan umat-Mu, membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya setiap kami yang hadir malam hari ini, tak terkecuali siapapun juga, Tuhan akan memberkati. Terpujilah nama-Mu, kami sungguh bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Kita yang sudah berdoa, mengucap syukur bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan melihat info untuk sepekan ke depan. Selamat welcome ya Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir. Saya lihat dulu di sini, mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Oke, bisa melambaikan tangan atau kasih ikon love. Oke, belum ada ya. Jiwa-jiwa yang luar biasa semua ini. Puji Tuhan. Kita akan jumpa besok lusa tanggal 22 Bapak Ibu ya, di Darmo Permai Timur Gang 12 nomor 4 ya, jam 7 malam, dan kita akan sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Daniel Octavianus. Bawa jiwa-jiwa baru untuk sama-sama kita dimuridkan di tempat ini. Puji Tuhan. Dan seperti malam hari ini kita ketemu di hari
Senin tanggal 27 Juli ya jam 7 malam, dan kita akan diberkati oleh hambanya Pastor Lenda Kaulur. Mari sama-sama menikmati hadirat dan urapan Tuhan dalam doa malam kita. Bakti sosial ya tanggal 25 Agustus senantiasa kita bawa dalam doa Bapak Ibu ya. Akan kita adakan dan kita akan ada di sana ya jam 10 pagi ya Bapak Ibu, bukan malam ini. Kalau malam nanti bingung nanti yang di Panti Werdas Surya Surabaya. Bagi Bapak Ibu yang mau donasi berupa sembako atau dana ya bisa ditransfer ke BCA atas nama L. David Limanto, nomor rekening 1030565807. Ada penerimaan terakhir itu tanggal 31 Juli. Masih ada kesempatan Bapak Ibu ya. Untuk persembahan kita bisa transfer ke rekening BCA atas nama L. David Limanto di nomor rekening yang sama seperti tadi. Ada persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, pengembangan, persetujuan doa, harvest blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di hari Rabu besok lusa Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri pada malam hari ini. Kami berterima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan kerjakan malam hari ini. Semuanya selalu baik dan semuanya teramat spesial dalam hidup kami. Terima kasih buat karyamu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, terimalah berkat kekuatan penyertaan perlindungan yang membuat engkau kuat menghadapi segala bentuk tekanan, masalah, pergumulan, bahkan tanda petik raksasa dalam hidup ini. Engkau bisa mengatasinya bersama dengan Tuhan karena Tuhanmu lebih besar dari setiap pergumulan yang kau hadapi. Percaya, terima dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertai, memulihkan, menyembuhkan, dan membuat hidupmu berkemenangan hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.